Assalamualaikum cuy. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kita ketemu lagi nih di malam Jumat ini. Malam yang pas banget buat dengerin kisah horor penuh misteri. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada 318 para cuy yang udah subscribe. Kalian luar biasa. Dan untuk penonton baru, atau yang belum subscribe, selamat datang di ulasan film, di segmen Hornet, horor banget. Dan malam ini saya bawain untuk para cuy cerita tentang sebuah keluarga kecil yang kelihatannya bahagia. Seorang ayah, seorang istri, dan seorang anak yang jadi cahaya dalam hidup mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah tua di pinggir kanal. Rumah yang kelihatan tenang, tapi diam-diam menyimpan rahasia kelam. Kebahagiaan itu perlahan runtuh, digantikan mimpi buruk yang gak bisa mereka hindari. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tragedinya. Film dibuka dengan seorang pria bernama David, ditemani oleh rekannya yang bernama Claire, sedang mencoba untuk menenangkan ABG-ABG yang berisik sedari tadi. David di sini bekerja sebagai juru arsip film, dan hari ini ia akan memperlihatkan serangkaian film dari tahun 1895 sampai 1905. Setelah tugasnya selesai, ia diantar Claire untuk menemui istrinya Alice. Ia dan Alice ingin menemui agen properti. Mereka butuh rumah yang lebih besar, karena si Alice sedang hamil anak pertama mereka. Alice melihat-lihat, sampai ke atas, sedangkan David, sekilas melihat ada yang melintas di belakang tangga. Penasaran, ia langsung mengeceknya. Ia menuju ke belakang rumah, yang ternyata di situ ada lubang pembuangan yang terbuka. Ih, serem. Setelah meluking-luking, mereka mulai berdiskusi, dan memutuskan untuk membeli rumah ini. Loncat ke 6 tahun kemudian, ketika David dan Alice sedang tidur, mereka dikejutkan oleh anak mereka yang sudah tumbuh besar bernama Billy. Billy terbangun karena ingin pipis, kebiasaan bocil seumurannya. Pagi harinya, David mengantarkan Billy ke PAUD. Terlihat mereka keluarga yang sangat harmonis sekali. Mereka tinggal di dekat kanal Erie, dan mereka harus melewatinya. Karena itu adalah akses satu-satunya. Lagi asik berjalan, Billy menemukan WC umum yang kondisinya aur-auran, dan berkata, temannya bilang di toilet itu ada hantunya. Mendengar itu David menghiraukannya saja, lalu bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah mengantar anaknya ke PAUD, David melanjutkan perjalanan menuju kantor. Di sana, ia berbincang dengan rekannya, Claire, yang memberitahu bahwa ada sebuah film dari kepolisian baru saja tiba dan meminta agar David segera mengarsipkannya. Tapi sebelum diarsipkan, David harus menontonnya dulu. Film dari kepolisian ini menunjukkan peristiwa pada tahun 1902, tentang penghabisan sebuah keluarga di sebuah rumah. Namun pelan-pelan David mulai sadar, bahwa kejadian di film itu sepertinya mirip sekali dengan rumah yang ia tempati sekarang. Malamnya, David dan Alice akan pergi berpesta dan hanya berdua saja, maka Billy akan dijaga oleh Sophie sebagai nani part-time. Singkat cerita, mereka sudah di pesta. Lalu salah satu teman Alice langsung mengajaknya untuk bertemu seorang pria bernama Alex. Alex disebut-sebut adalah klien Alice. Makanya dari kejauhan, David memantau sang istri yang akrab banget sama si Alex. Ia mulai curiga, tapi tak begitu yakin. Namun di situ Alex tahu, ia sedang dipantau David. Maka ia menyuruh Alice untuk kembali ke David. Alice mengajak David dansa, berusaha untuk terlihat biasa saja. Namun di situ, David mulai curiga, tapi lagi-lagi ia masih percaya dengan istrinya. I love you.
Pagi harinya di kantor, David terus memikirkan kejadian tadi malam, di mana ia yakin ada sesuatu dengan mereka berdua. Lalu tak lama Claire pun datang, ia memberitahu bahwa David harus melihat film terakhir dari arsip kepolisian, agar bisa langsung mereka arsipkan. Melanjutkan film yang sebelumnya, di sini terlihat si pembunuh, beberapa bukti pakaian, dan seonggok mayat yang ditemukan di kanal. Tapi yang serem, David tiba-tiba terbawa ke masa lalu, menyaksikan sendiri bagaimana sang suami menghabisi istrinya karena berselingkuh, dan akhirnya pagi harinya, sebelum mengantarkan Billy, sekalian berangkat kerja, David berbicara kepada istrinya agar setelah bekerja, ia bisa langsung pulang, untuk menjaga Billy. Tapi ternyata, David tak masuk kerja hari ini, ia malah membuntuti istrinya, dan melihat sang istri pergi bersama Alex, kampret juga. Ia mengikuti mereka berdua sampai larut malam, istrinya diajak oleh Alex ke rumahnya. Jelas, itu membuat David penasaran, mau ngapain mereka berdua ini. Namun, begitu mau masuk, David mendapatkan telepon dari Billy, karena Billy masih berada di sekolah, belum ada yang jemput. Setelah menjemput Billy, di rumah, David memikirkan tentang istrinya, yang jelas sudah berselingkuh, bisa-bisanya si dia begitu. Karena tak mampu menahan emosi, ia kembali lagi ke rumah Alex. Dengan hati yang dak dikduk-der, ia nekat masuk untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Setelah masuk, ini nih yang bikin semua pria sakit hati. Di depan komuknya, istrinya lagi digoyang oleh Alex. Panas hati David, ia mengambil palu untuk menggetuk kepala Alex. Namun, ia berpikir lagi, dan tak jadi melakukannya, lalu ia pulang sambil membawa palu. Malang nia nasib David, di jalan ia muntah-muntah, lalu ia ke WC umum untuk menyelesaikan muntahnya. Tapi tiba-tiba, tiba-tiba ia dihampiri oleh sebuah sosok misterius, membuat tubuhnya lemas tak berdaya hingga hanya mampu merangkak keluar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara Alice, yang ternyata tak lama David sadar, karena pingsan, setelah kejadian yang ia lihat tadi, lalu pulang, untuk mengecek sang istri, yang ternyata sang istri belum pulang. Setelah itu ia mandi, dan habis mandi, ia mencoba menelpon Alice yang tak diangkat-angkat. Semua kejadian masih ada di dalam benak David, yang sudah berada di kantor polisi, bersama detektif Namara. Ia ingin melaporkan bahwa Alice menghilang sejak kemarin pagi. Tak ada yang mendengar kabar Alice sampai hari ini, kata David. Si detektif mencoba untuk mencari petunjuk, dan ia diberikan foto terakhir dari Alice oleh David agar para polisi bisa mencarinya. Gerak cepat, polisi bersama beberapa volunteer mencari jejak Alice di sekitar rumahnya, tepatnya di samping kanal, disaksikan oleh detektif Namara dan David sendiri. Pencarian belum menemukan hasil. Alhasil David pun pulang, dan di situ sudah ada Sophie yang memang bertugas untuk menjaga Billy dan dibayar per hari. Sophie berkata Billy sudah tidur, dan David bisa langsung beristirahat. Setelah Sophie pergi, David duduk dan terus memikirkan kemana Alice. Tapi, di situ David malah mendengar suara langkah kaki dari atas, dan akhirnya
Billy, here. Come here. Pagi hari pun datang. David sedang bersama detektif Namara. Ia diberitahu bahwa ada seseorang yang mengaku kekasih Alice. Si kekasih berkata pada malam kejadian ia sedang bersama Alice, dan hubungan mereka pun sudah terjalin selama 1 tahun. Mendengar itu David shock dan ia baru tahu kelakuan Alice. Dan Alice memang berencana untuk meninggalkan David, dan didukung oleh beberapa teman Alice. Sekali lagi David shock, ia tak percaya omongan si detektif. Si detektif sempat curiga, namun belum ada bukti. Lalu si detektif keluar, dan bergabung bersama tim pencari. Lalu tiba-tiba tim pencari melambaikan tangan, dan ini yang mereka temukan. Setelah kejadian itu, mereka ke rumah sakit, guna untuk mengidentifikasi mayat yang baru ditemukan. Dan ternyata benar, itu adalah mayat Alice. Kematian Alice murni karena tenggelam. Soalnya mereka menemukan salah satu tumit sepatunya patah, itu yang membuat ia terjatuh ke kanal. Dan semua ini murni karena kecelakaan, kata dokter forensik. Setelah melihat David pun keluar, bergantian dengan Alex pacar Alice yang sudah menunggu di luar. Pemakaman Alice sudah dilakukan. David nampak benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Kini ia akan melanjutkan hidup, hanya bersama Billy, anak sematawayangnya. Setelah acara selesai, David bersama Claire, ia akhirnya jujur, bahwa ia sudah berbohong, karena pada malam kejadian ia sempat ke rumah Alex, tapi tak melakukan apa-apa. Pulangnya pun ia muntah, dan mengalami kejadian aneh, dihampiri seorang pria yang ia tak tahu itu siapa. Dan sebelum pingsan ia sempat melihat Alice, yang sedang dicekik seseorang. Sebenarnya ia ingin melaporkan ke polisi, namun ia tak melihat muka si pria. Dan kalau dia bilang, bahwa malam kejadian ia masuk ke rumah Alex, maka polisi akan mengira, David lah tersangkanya. Dan sekarang, David berpikir untuk mencari si pria kancut itu, yang sudah menghabisi istrinya. Pagi-pagi sekali sebelum tukang nasi uduk buka, ia melakukan investigasi mandiri, dengan memfoto WC tempat ia pingsan. Lalu ia terpaku dengan lubang pembuangan kanal, dan teringat kasus yang pernah terjadi di rumahnya. Maka ia ke tempat kerja untuk mencari berita tentang itu. Yang akhirnya ia menemukannya, ia cetak, lalu ia tempel di dinding kamarnya, dan sosok yang jumpa dengannya di WC ikut ia gambar. Ia kembali ke kantor, dan ingin menyiapkan kamera jadul. Sebenarnya David kebingungan, siapa sosok itu. Makanya ia akan merekam dengan kamera jadul, berharap bisa menemukan kebenarannya. Merekam seluruh sisi rumah, dan ini yang ia temukan. Ia sangat terkejut. Ia merekam beberapa hal, sampai tak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu tiba-tiba ada angin yang berhembus, dan terdengar lagi suara dari balik dinding. Makin lama suara makin gaduh, David makin penasaran. Ia langsung membobol dinding itu dengan pisau, yang ternyata hanya tembok-tembok saja. Pusing dengan semuanya, ia pun duduk di tangga. Lalu terdengar suara dari belakang rumahnya, ia pun mengeceknya, dan akhirnya tadi ia melihat seseorang berada di kamar Billy.
Pas dicek tidak ada. Lalu karena ia merasa rumah ini tak aman untuk Billy dan Sophie, David menyuruh mereka menginap di hotel malam ini. Setelah Sophie dan Billy pergi, sekarang ia ditemani Claire untuk melihat film yang ia rekam dan menunjukkan beberapa fenomena aneh. Seperti orang yang tiba-tiba lewat, lalu ada seseorang yang berdiri samping ranjang yang ia yakini adalah pembunuh Alice. Mendengar itu Claire kebingungan. Claire tahu David tertekan dan mulai tak logika. Lanjut, David menelpon Billy karena khawatir dengan keadaannya. Namun sewaktu sedang berbincang santai, ada sesuatu di belakang Billy. Billy, is Sophie back in the room with you? Billy, I want you to move the laptop around, okay? A bit more. That's it. David melihat si pria itu sedang bersama Billy. Dengan kecepatan Magnum Saber, ia meluncur ke hotel Billy, menerobos masuk ke kamar Billy. Karena merasa tak aman, ia kembali memulangkan Billy agar tetap bersamanya, diikuti Sophie. Setelah menidurkan Billy, David dihampiri Sophie yang merasa ketakutan dengan gerak-gerik David beberapa hari ini. Ia memutuskan resign. Mendengar itu David setuju, karena ia tak mau Sophie terjerumus dalam bahaya juga, dan Sophie bisa pergi besok hari. Lalu kita berfokus ke Sophie yang sedang bobo. Sekarang giliran ia yang diganggu sosok itu. David mendengar teriakan Sophie, dan langsung mengajaknya keluar, berserta Billy dan dikunci di ruang penyimpanan. Sementara ia akan mengecek situasi. In the house. Mr. Williams, let me out! Saat situasi sudah aman, David mengeluarkan Sophie, dan berkata pasti Sophie diganggu sosok itu. Mendengar itu Sophie hanya diam ketakutan, lalu ia kembali ke kamarnya. Pagi hari pun tiba, nampak mereka sarapan berdua saja, karena Sophie sudah cabut tadi pagi, dan tak akan kembali ke sini. Lalu mereka jalan-jalan pagi di dekat kanal. Di situ David tak sengaja melihat seorang wanita di semak-semak seberang kanal. Tapi Billy tak melihatnya. He's hiding in the long grass. I can see him. Untuk menjawab rasa penasarannya, David mengambil kamera tuanya dan merekam situasi kanal tadi. Namun, tiba-tiba ada pergerakan di semak-semak. Ia langsung menyuruh Billy bersembunyi di balik tembok. Lalu ia lanjut merekam kembali. Setelah merekam, David ke kantor dan bertemu Claire. Ia meminta Claire untuk mengembangkan film ini, agar bisa ia lihat, karena masih berbentuk cetakan foto. Claire yang sangat kasihan dengan David, ia akan mengerjakannya dan nanti, akan ia antar ke rumahnya David sekalian. Di rumah, saking paranoidnya, David menaburkan terigu di arah masuk pintu, supaya kalau si sosok itu datang lagi, ia masih merasa bahwa sosok itu nyata, yang mengancam mereka diam-diam. Singkatnya sewaktu David tertidur, ia terbangun gara-gara ada seorang pria yang berlumuran darah, meminum air putihnya. Si pria ternyata sedang mengikat sesuatu, disaksikan dua anaknya. Tapi tiba-tiba, ternyata itu hanya mimpi. Tapi kejadian itu sepertinya nyata. Gelas air David sudah kosong. Lalu ia mengisinya kembali, dan ia tandai. Pagi hari kembali, David melihat gelas itu sudah tak ada.
lalu sang detektif yang sudah ada di hadapannya, dan membawa David. Di mobil, detektif memberitahu ia menemukan palu dengan sidik jari David, dan itu milik si Alex yang hilang di hari terakhir Alice menghilang. Tapi David malah menjawab, di rumahnya ada pembunuhan pada tahun 1902. Seorang ayah menghabisi seluruh keluarganya. David berpikir si pria itulah yang menghabisi Alice, dan ia mulai sadar itu adalah roh, bukan manusia. Detektif pun langsung tertawa. Hidihalah. Tentu David dibawa ke kantor, dan langsung diberikan keputusan berdasarkan tindakannya selama ini. Ia harus dipisahkan dengan Billy dan melakukan pelayanan sosial, dan David perlu periksa kejiwaannya. Di sini sungguh sedih sekali. Billy kecil takut kalau ayahnya mati, karena ia tak tahu akan kemana dan dengan siapa ia melanjutkan hidupnya. Lalu setelah Billy tidur, David masih penasaran dengan isi tembok itu. Ia mulai merogoh-rogoh, dan menemukan foto dari keluarga yang dibantai oleh ayahnya sendiri. Tapi tiba-tiba ada suara dari luar kamarnya. Lantas ia langsung mengeceknya. Terlihat ada jejak sepatu yang mengarah ke belakang rumah, tepatnya ke saluran air itu. Lalu tanpa basa-basi, David turun untuk menelusurinya. Ternyata itu sebuah selokan bawah tanah besar yang menuju langsung ke kanal. Dan di situ ia menemukan sebuah bungkusan yang ternyata ia menemukan mayat bayi dan tangan yang muncul dari bawah kanal. Jelas itu membuat David langsung langkah 1000. Malam berikutnya, Claire datang membawa film rekaman David yang ia janjikan. Di kamar, Claire berkata bahwa kemarin David menelponnya dan ingin mengatakan sesuatu tentang Alice. Tapi David tak merasa menelpon Claire kemarin malam. Tapi Claire merasa David menyembunyikan sesuatu, dan ia tahu. Maka ia menyuruh David menyerahkan dirinya ke polisi. Cuma David kayak orang alik, dia malah menjawab kemana-mana. Membuat Claire makin mengerti bahwa David benar-benar menghabisi Alice. Lalu Claire kecup-kecup sana-sini, dan akhirnya. Tapi David nggak ereksi, ia ingin malah lanjut menyetel filmnya. Di dalam video itu, akhirnya Claire melihat apa yang dilihat David. Muncul seorang perempuan dan sambil berjalan maju. Dan akhirnya, I'm not going insane. anjrit, Claire dibawa oleh si makhluk. Sementara David melarikan diri bersama Billy, yang ternyata ia sudah ditunggu oleh kepolisian. Lalu ia kembali ke dalam rumah, dan masuk ke selokan bawah tanah sambil menggendong Billy. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Apakah si sosok itu yang sudah menghabisi Claire dan Alice? Dalam terowongan inilah kita tahu kejadian yang sebenarnya, yang ternyata David sendirilah yang mencekik Claire, karena tak percaya apa yang ada di video itu, yang disaksikan oleh para roh gentayangan di rumah ini. Dan orang yang menghabisi Alice, ternyata David juga, karena kesal dan ia mendapatkan bisikan gaib dari para roh. David benar-benar tak sadar. Ia merasa tak melakukan apa-apa selama ini. Lalu hampir di ujung lorong, ia melihat roh Alice yang menangis, yang ternyata ia sedang mengandung saat itu. Dan akhirnya,
David tenggelam karena ditarik oleh roh Alice, dan beruntung bagi Billy ia diselamatkan sang detektif. Setelah semua yang terjadi, Billy kecil diasuh oleh Ibu Alice, dan Ibu Alice berencana untuk menjual rumah ini. Agar bisa ditabung untuk biaya Billy, ia bercita-cita menjadi dinosaurus. Namun sebelum pergi, Billy ingin mengambil buku gambarnya di kamar. Tapi saat itu, ada yang memanggilnya dari celah kamar, yang mengaku David. Ia membisikkan sesuatu kepada Billy. Setelah itu Billy pun kembali, dan ingin pulang bersama sang nenek, yang akhirnya Do you want to stay here with us forever? Itulah kisah kelam yang terjadi di sebuah rumah tua di pinggir kanal. Ngeri juga ya cuy. Awalnya mereka pindah ke rumah baru untuk membangun kehidupan yang bahagia. Tapi kenyataannya, hidup mereka malah berubah menjadi tragedi yang mengenaskan. Nah, setelah ngerasain mencekamnya kisah ini bareng-bareng, saya mau bilang, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan tentu kepada para cuy, saya ucapkan terima kasih juga sampai video ini dibuat sudah 318 orang yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Semoga kedepannya kita bisa terus bareng-bareng menikmati cerita horor setiap malam Jumat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saya undur diri. Terima kasih para cuy. Assalamualaikum.